pencarian. Bahkan ada yang mati. Ini sudah ada fakta-fakta di lapangannya yang tidak bisa kita berhenti kalau Pak Said Didu sudah tidak ditahan, kita berhenti tidak. Jadi tuntutan kita itu minimal ada 7. Salah satunya tadi batalkan proyek, kemudian semua yang terlibat itu harus bertanggung jawab, baik di sisi pengusahanya maupun di sisi penguasanya. Siapa penguasanya? Salah satunya yang memberikan status. Bang Marwan. Silakan ada wawancara dengan Bang Marwan. Bang Aka. Ada tokoh nasional Pak Mahfud Batubara. Nah itu dipegang aja Bang Marwan, soalnya hilang itunya capitannya. Ya, ini ngerepotin banget ya satu. Hilang. Bagaimana Pak? Belum dapat dari Joko. Tanggapan Bang Mahfud dari adanya keimigrasi terhadap Pak Said Didu. Bang Marwan, Tindakan seperti itu sudah biasa oleh rezim yang dipimpin oleh jadi bukan baru itu kejadian jadi bukan hal yang mengherankan. Kenapa? Karena begitulah tabiat dan kejahatan dari rezim oligarki Joko Widodo itu. Ya sudah, itu hal biasa. Tinggal bagaimana kita berhadapan dan bersikap terhadap kelakuan satu. Kedua, kita juga mengingatkan presiden yang menjabat sekarang sikapnya sama seperti rezim Joko Widodo. Nah, tapi dengan pernyataan seperti ini sebetulnya kita mengingatkan beliau itu jangan diteruskan. Anda harus berani melawan kejahatan rezim oligarki ini. Karena itu hari ini tadi kita dari Barisan Rakyat Semerta untuk Kedaulatan Rakyat sudah menyebar tuntutan. Juga saya sudah tambahi dengan tulisan yang barusan saya sebar. Di situ ada minimal 7 tuntutan. Salah satunya itu meminta supaya proyek PIK 2 itu dibatalkan, bukan saja status PSN-nya, tapi proyeknya. Kemudian disebutkan bahwa yang menjadi korban itu sudah banyak, bukan saja misalnya orang diusir dari tempat tinggalnya, tapi juga orang-orang yang kehilangan mata pencarian. Bahkan ada yang mati. Ini sudah ada fakta-fakta di lapangannya yang tidak bisa kita berhenti kalau Pak Said Didu sudah tidak ditahan, kita berhenti tidak. Jadi tuntutan kita itu minimal ada 7. Salah satunya tadi batalkan proyek, kemudian semua yang terlibat itu harus bertanggung jawab, baik di sisi pengusahanya maupun di sisi penguasanya. Siapa penguasanya? Salah satunya yang memberikan status PSN. Siapa itu? Ya Joko Widodo. Dan pelaksananya siapa? Airlangga Hartarto. Kenapa ini sangat penting untuk minta pertanggungjawaban? Tadi sudah ada korban, tapi dengan status itu mereka menghalalkan segala cara untuk mensukseskan proyeknya. Nah, lalu tadi korban ada, maka kita minta ganti rugi. Itu ganti ruginya siapa? Untuk rakyat. Juga negara kehilangan jalan-jalan lingkungan, jalan kabupaten, ada bantaran kali, ada irigasi, ya, ada misalnya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang hilang, atau hutan mangrove yang juga hilang, itu negara. Nah, siapa sebetulnya yang menghitung ini dan siapa yang menerima ganti ruginya? Nah, faktanya tidak ada ganti rugi misalnya. Nah, lalu ada pelanggaran HAM berat, ada yang mati, tidak ada proses hukum, kekerasan digunakan, ini HAM berat ini. Maka yang bertanggung jawab itu kita tuntut
untuk diproses secara hukum. Juga tuntutan kita adalah agar DPR itu membentuk pansus. Ya, dengan pansus ini nanti dilanjutkan dengan proses berikutnya itu audit menyeluruh. Dengan mengaudit itu kan ketahuan ini kejahatan di mana saja, pelakunya siapa, termasuk kalau kita bicara itu proyek swasta, jangan-jangan di situ ada sahamnya Jokowi, ada sahamnya Luhut, atau Erlangga, atau siapapun. Tapi bukan menuduh, cuma alat untuk membuktikan itu sepanjang dilakukan audit itu bisa ketemu. Nah, jadi itulah saya kira yang menjadi kampanye kita ke depan. Pak Said Didu bisa tidak ditahan, itu satu hal yang patut kita syukuri. Tapi itu baru satu langkah dari berbagai langkah berikut yang harus kita lakukan, berupa tadi 7 tuntutan. Ya, salah satunya kita kan minta supaya Pak Said Didu itu jangan dikriminalisasi. Itu sudah kita suarakan dan mudah-mudahan itu terwujud. Tapi selain itu tadi ada yang lain, termasuk mengajukan PANI, ya, pelaksana proyek itu ke arbitrase internasional. Kenapa? Karena ada pelanggaran HAM beratnya di sana. Ada penghalalan segala cara dalam mengeksekusi proyek. Nah, itulah saya kira yang perlu terus kita suarakan, kita tuntut, dan ini salah satunya kita tuntut baik itu kepada Presiden Prabowo juga kepada DPR. DPR tidak bisa diam, apalagi menjadi antek dari oligarki. Nah, jangan lupa ya, kalau kita bicara oligarki, itu ada konspirasi jahat oleh siapa? Oleh penguasa dan pengusaha yang disebut sebagai state corporate crime. Nah, ini yang terjadi. Ternyata lebih dari itu. Kenapa? Karena ada penghalalan segala cara ala penjajah VOC yang dilakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita harus menelusuri. Ternyata ini yang namanya penguasa dengan pengusaha itu bersatu. Penguasanya itu ternyata dari level paling rendah lurah sampai nanti ada di sana orang camat, bupati, gubernur, menteri-menteri sampai ke presiden. Inilah yang saya kira harus kita tuntut untuk bertanggung jawab. Nah, di sini pengusahanya ya jelas. Salah satu pentolannya itu adalah Aguan. Aguan inilah yang dulu memberikan dukungan dana kepada Ahok. Untuk apa? Untuk menjadi gubernur. Ya, bersama Jokowi, dan itu mereka kucurkan dana dalam rangka apa? Nanti dapat kompensasi proyek reklamasi di Teluk Jakarta, ada 17 pulau. Nah, di situ terjadi proses hukum. Prosesnya ternyata hanya menjerat orang di bawah. Ada anggota DPRD dari Gerindra namanya M. Sanusi. Dari Agung Sedayu itu ada namanya Arisman Wijaya dari Agung Sedayu. Tapi aduannya lolos. Ya, jadi saya kira yang dipik ini jangan sampai itu terulang. Yang diproses atau malah cuci tangan. Oh, itu bukan kerjaannya PANI. Padahal itu bisa berlangsung karena konspirasi jahat oleh penguasa dan pengusaha. Tidak mungkin yang namanya orang yang ada di lapangan itu bisa bekerja dan diminta tanggung jawab, padahal yang menerbitkan status PSN untuk bisa melaksanakan berbagai kejahatan, memeras, menjajah rakyat, itu adalah yang namanya presiden dan menteri. Artinya mereka lah yang saya kira pentolan utama yang harus ditangkap dan diproses secara hukum. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan jelas bagi kita masalahnya. Ya, masalah Pak Said kita bersyukur itu satu hal, tapi masalah yang lebih penting adalah bahwa ini kejahatan tingkat tinggi oleh negara dan perusahaan bersatu dalam konspirasi untuk menindas rakyat sampai ada yang terbunuh dan tercerabut dari akar budayanya. Ya, disuruh ini terima 50.000 per meter, ya. Tapi soal Anda mau tinggal di mana, mau hidup dari mana, kalau itu tadinya petani, petambak, nelayan,
Itu tidak diperhatikan, tidak dipedulikan misalnya. Ini kan satu kekejaman yang sadis yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Itulah sebabnya kita harus melanjutkan advokasi tuntutan minimal tadi ada 7 yang saya sebutkan. Dan itu sudah saya tuliskan dalam artikel atau makalah yang sedang saya edarkan di WhatsApp grup ya. Begitu mungkin ya, Mas. Kesini ke Bang. Ini Bang Firman. Oke. Pak Fikri, Buya itunya. Ya, tanggapannya dengan adanya ini terhadap Pak Yang ini satu nggak apa-apa. Ya.